Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian sehat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah bentuk persamaan trigonometri yang menghubungkan suatu perbandingan trigonometri dengan perbandingan trigonometri yang lainnya. Dalam hal ini, terdapat identitas trigonometri dasar yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu cosecant alfa sama saja dengan sepersin alfa, secant alfa sama dengan seper cos alfa, dan kotangan adalah seper dari tan alfa. Nah, di samping itu terdapat pula identitas-identitas dasar yang lain yang didapat dari proses sebagai berikut. Nah, diberikan suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya R, panjang sisi depan Y, dan panjang sisi samping adalah X. Sekarang kita cari perbandingan untuk nilai sin. Kalau sin dia perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring, yaitu demir. Oke, selanjutnya untuk cos alfa yaitu samir, sisi samping per sisi miring. Sedangkan untuk tan yaitu sisi depan per sisi samping, yaitu Y per X. Kan? Oke, tadi kita sudah peroleh untuk perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pythagoras dalam mencari identitas trigonometri. Nah, di sini yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Masing-masing ruas kita bagi R kuadrat. Makanya X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Karena di sini masing-masing kuadrat, kita keluarkan kuadratnya, kemudian kita kurung. Seperti ini. Sehingga didapat identitas trigonometri yang pertama, yaitu untuk yang ini. X per R kan tadi kita sudah peroleh bahwa dia adalah perbandingan untuk nilai cos, sedangkan untuk Y per R adalah perbandingan dari nilai sin. Jadi diperoleh untuk identitas trigonometri yang pertama, yaitu cos pangkat 2 ditambah sin pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang pertama. Dari identitas trigonometri ini kita bisa mencari jika nilai sin pangkat 2 alfa yang dicari berarti 1 dikurang cos pangkat 2 alfa. Nah, selanjutnya jika cos kuadrat alfa yang dicari, berarti identitasnya yang digunakan yaitu 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi identitas pertama ini kita bisa kembangkan menjadi seperti ini. Nah, kan? Oke, dari identitas trigonometri yang pertama ini kita bisa kembangkan dengan cara masing-masing ruas kita bagi cos kuadrat alfa. Nah, cos per cos kan hasilnya 1. Sin per cos, ingat perbandingannya tadi untuk sin apa? Untuk sin tadi dia Y per R per cos. Ingat, perbandingan sebelumnya untuk nilai cos adalah X per
R. Kita coret. Berarti yang tersisa adalah Y per X. Kita perhatikan Y per X ini adalah perbandingan dari nilai tan. Makanya di sini tan kuadrat alfa. Oke. Sedangkan 1 per cos 2X sama saja dengan nilai secant. Jadi ini adalah identitas trigonometri yang kedua. Nah, dari identitas ini kita bisa kembangkan lagi untuk mencari nilai tan. Nah, dengan cara secant pangkat 2 alfa atau X dikurang 1 karena ini pindah ruas menjadi negatif. Oh iya, kalian harus pahami jika di sini adalah X, berarti yang kita gunakan juga adalah secant pangkat 2X. Tetapi jika di soal 1 ditambah tan 2 alfa berarti yang digunakan juga adalah secant kuadrat alfa. Nah, selanjutnya kita akan mencari identitas trigonometri yang ketiga dengan cara kita gunakan identitas trigonometri yang pertama dengan cara membagi masing-masing ruas dengan sin kuadrat X. Nah, kan? Sehingga kita peroleh untuk identitas trigonometri yang ketiga yaitu kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat X. Atau bisa juga alfa. Nah, berlaku identitas trigonometri yang ini, yang ketiga. Kita juga bisa kembangkan jika nilai kotangen X yang dicari berarti kosekant kuadrat X dikurang 1. Nah, tadi kan di awal kita sudah peroleh untuk yang ini. Ini adalah identitas trigonometri yang keempat. Jadi, untuk nilai tan yaitu sama saja dengan nilai sin X per cos X. Nah, untuk memudahkan kalian, kita akan masuk ke contoh soal. Untuk yang pertama, buktikan bahwa 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa sama dengan 8 kurang 5 cos kuadrat alfa. Ingat, kan saya tadi sudah tekankan jika soalnya dia berbentuk alfa berarti bentuk perubahan di sini adalah alfa. Nah, di sini kita akan buktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di sini 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa. Ingat, identitas trigonometri yang pertama. Jika yang dicari bentuknya adalah sin kuadrat alfa, berarti kita kembangkan rumusnya menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa untuk sifat yang ini. Kan? Nah, setelah itu kita kali masuk 5 dikali 1 dikurang yang ini. Kemudian 5 dikali min cos kuadrat alfa. Sehingga diperoleh sampai di sini. Nah, 3 ditambah 5 kan 8. 8 kurang 5 cos kuadrat alfa. Jadi dia sudah terbukti. Untuk ruas kiri dan ruas kanan sudah terbukti. Nah, sekarang Kak, bagaimana jika yang diminta adalah membuktikan ruas kanan, apakah dia sama dengan ruas kiri? Oke, kita lanjutkan. 8 kurang 5 cos kuadrat alfa. Nah, ingat, saya tuliskan di sini ya. 8 kurang 5, ingat perubahan dari cos tadi apa? Iya, perubahan dari cos berarti 1 dikurang sin kuadrat alfa. Berarti di sini 8 dikurang 5 kali 1. 5 minus 5 dikali dengan minus sin kuadrat alfa berarti tambah 5 sin kuadrat alfa. Jadi 8 kurang 5 sama dengan 3. Berarti 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa. Berarti sudah terbukti bahwa ruas kanan maupun ruas kiri dia hasilnya sama. Oke. Nah, ini kan sudah terbukti. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua,
Buktikan bahwa secant kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa dikali secant kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat, yang perlu kalian tekankan di sini yaitu identitas-identitas trigonometri yang sudah kita peroleh sebelumnya. Oke. Nah, dalam membuktikan, kita juga harus memperhatikan bagaimana yang akan kita buktikan modelnya. Jika di sini adalah secant kuadrat alfa untuk yang di awal sini, berarti kita bisa ubah yang ini menjadi secant kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Ini kan sama saja bentuknya dengan yang ini. Untuk yang pertama. Nah, karena di ruas kiri di sini yang diminta adalah secant kuadrat alfa, di sini kita tidak perlu ubah. Berarti yang kita ubah di sini cukup yang di dalam kurung, yaitu 1 kurang sin kuadrat alfa. 1 kurang sin kuadrat alfa itu sama saja dengan nilai cos. Kan kalau nilai cos yang dicari berarti 1 dikurang sin kuadrat alfa. Berarti perubahan dari 1 kurang sin kuadrat alfa berarti adalah cos kuadrat alfa. Ingat, di perbandingan sebelumnya, secant kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi 1/4 cos kuadrat alfa. Yang ini. Nah, di sini kita coret, kan sama, berarti yang tersisa adalah 1. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan sudah terbukti. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Nah, di sini saya juga sudah berikan penjelasan dalam pembuktiannya, yaitu baik ruas kiri maupun ruas kanan di sini. Nah, di sini kita tinggal kali silang ya. Sehingga diperoleh di sini sampai di sini cos alfa dalam kurung sama dengan 1 ditambah sin alfa. Nah, ingat perubahan dari 1 kurang sin kuadrat alfa yang ini, dia berubah menjadi cos kuadrat alfa. Nah, ini kita tetap tuliskan seperti ini karena bentuk yang ingin kita buktikan di bawah ada nilai cos alfa. Nah, cos kuadrat alfa sama dengan cos alfa dalam kurung 1 ditambah sin alfa. Di sini kan artinya nilai cos ada 2 ya. Berarti kita coret 1. Jadi yang tersisa nilai cos alfa per 1 ditambah sin alfa. Ini sudah terbukti jika kita ambil ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan. Sedangkan di sini kita ambil ruas kanan untuk membuktikan apakah dia sama dengan ruas kiri. Nah, setelah saya kerjakan ternyata memang hasilnya sama. Nah, di sini saya sudah berikan tugas 3 nomor. Ini bisa kalian kerjakan sampai pekan depan, hari Rabu ya. Nah, untuk mengingatkan kalian juga bahwa minggu depan, minggu depan hari Jumat atau pertemuan selanjutnya, kita akan ulangan harian yang pertama. Silahkan dikerja-kerja, siapa tahu dalam tugas ini saya mengambil soal. Oke, jadi itulah materi untuk pertemuan hari ini. Sedangkan untuk latihannya, silahkan rangkum materi hari ini. Dan untuk pengirimannya, silahkan dikirim di grup WhatsApp per kelas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.